Jumpa lagi dengan channel Komat SS. Kali ini kita akan membahas materi persamaan lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan lingkaran, kita lihat dulu lingkaran itu pengertiannya adalah himpunan semua titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tetap. Ya, sekali lagi, himpunan semua titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tetap, ya. Jadi di sini ada dua kata kuncinya, jarak yang sama, kemudian titik tetap, ya. Jarak yang sama, kemudian titik tetap. Oke. Jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan ada dua unsur utama, ya, dalam suatu lingkaran, yaitu apa? Titik tetap dan jarak yang sama terhadap titik tersebut. Jadi titik tetap itu di lingkaran diistilahkan dengan pusat lingkaran, ya. Sementara jarak-jarak yang sama itu adalah diwakilkan dengan nama jari-jari lingkaran. Oke? Nah, jadi sebelum kita cari bagaimana persamaan lingkaran, maka materi prasyarat, ya, yang harus kita ingat kembali. Materi prasyarat yang harus kita ingat kembali. Materi prasyarat, ya, karena ini akan sering kita gunakan. Oke. Nah, apa saja materi prasyaratnya? Yang pertama adalah jarak, ya, jarak dua titik. Oke. Nah, ini mungkin dulu sudah pernah di SMP ini. Jadi ketika ada dua buah titik, katakanlah titik A dengan koordinat x1 y1 dan titik B x2, y2, maka ketika kita menghitung jaraknya, jarak antara A ke B, kita kasih misalnya lambangnya adalah D, ya. Ini dapat kita hitung dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku, ya. Tapi langsung saja. Ini x2 dikurang x1 dikuadratkan. Boleh juga x1 dikurang x2 dikuadratkan, ya. Kemudian ditambah y2 dikurang y1 dikuadratkan. Ini dia untuk mencari jarak dua buah titik, ya. Kemudian materi prasyarat yang kedua yang harus kita ingat kembali yaitu apa? Bagaimana menentukan titik tengah, ya. Jadi titik tengah daripada dua titik, ya. Tadi titik tengah A dengan koordinat x1 y1 B x2 y2. Maka menentukan titik tengahnya, kita buat lambangnya T. Ini adalah x1 ditambah x2 per 2, y1 ditambah y2 per 2, ya. Ini dia. Kemudian materi prasyarat yang ketiga, ya, yaitu menentukan jarak, ya, jarak sebuah titik, katakanlah titik x1 y1, ya, terhadap suatu garis, ya, ke garis, katakanlah garisnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi usahakan garisnya bentuknya ruas kanan 0, ya. Maka untuk menghitung jarak titiknya,
dapat dihitung dengan menggunakan aturan atau pendekatan ya. A, gunakan persamaan garisnya dengan menukar X dengan X1 ya. Ditambah B dikali Y-nya juga kita tukar. Lalu C-nya tetap ini. Kemudian kita per akar dari ya, akar dari A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Jadi inilah materi prasyarat yang harus kita ingat kembali. Ya, jadi ada 3 yang sering digunakan walaupun mungkin ada saja konsep-konsep yang lain ya. Tapi ini adalah materi dasar. Nah, sekarang kita coba menentukan persamaan lingkarannya ya. Coba menentukan persamaan lingkaran. Oke, jadi kita gambarkan suatu lingkaran. Kita gambarkan suatu lingkaran dalam sebuah koordinat ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi misalnya kita gambarkan sebuah lingkaran, misalnya kita pilih sebuah titik sebagai pusat ya. Kita pilih sebuah titik sebagai pusat, misalnya ini. Pusatnya kita kasih lambang P. Ini A, B ya. Jadi kalau kita gambarkan suatu lingkaran ya, misalnya seperti ini, kecil aja lingkarannya, nggak usah besar-besar kali. Coba geser ke tengah sedikit supaya pas dia di tengah. Ini dia. Nah, jadi sesuai dengan pengertian tadi, maka semua titik pada lingkaran ini akan punya jarak yang sama terhadap satu titik, yaitu terhadap titik pusat yang selanjutnya disebut sebagai jari-jari ya kan. Jadi ini adalah jaraknya sama semua nih. Ya, jadi ini kemari disebut sebagai R, ini juga R, demikian juga kalau ditarik semua. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menentukan persamaannya? Nah, kita pilih aja sebuah titik sembarang. Misalnya kita pilih di sini ya. Dengan koordinat adalah X, Y. Maka untuk mendapatkan persamaan lingkarannya, kita gunakan yang tadi, jarak 2 titik ya. Untuk menghitung R-nya. Jadi kita gunakan prinsip jarak 2 buah titik. Jadi kita gunakan prinsip jarak 2 buah titik. Jadi langsung saja. Dari sini bahwasanya apa? R ya. R sama dengan akar dari katakanlah X2-nya adalah si X, maka X kurang X1-nya adalah A, berarti X kurang A kuadrat ya. Tambah demikian juga Y-nya. Y2-nya sebagai Y, jadi Y kurang Y1-nya adalah B kuadrat. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Maka ketemulah kita Y kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Inilah selanjutnya yang disebut sebagai persamaan lingkaran ya. Jadi kalau kita perhatikan persamaan lingkaran yang muncul, maka persamaan lingkaran itu adalah harus memenuhi kedua unsurnya. Ada jari-jari ya, ada jari-jari dan ada pusat. Jadi ini harus lengkap ya. Ada pusatnya, kemudian ada jari-jarinya. Maka tinggal kita pakaikan saja. Jadi A, B adalah sebagai pusatnya. Nah, kemudian bentuk ini boleh dikembangkan ya. Bisa dikembangkan menjadi bentuk umum.
ya, menjadi bentuk umum. Nah, bagaimana? Jadi ruas kanan kita kuadratkan, ya, X kurang A dikuadratkan. Demikian juga Y kurang B juga dikuadratkan. Sehingga dengan penjabaran dan pengkelompokan maka kita dapat merubah bentuknya, ya, merubah bentuk dari bentuk dasar dalam bentuk seperti ini, ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX, ya, tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum, ya. Jadi dari sini ini disebut bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi boleh yang mana saja kita gunakan tergantung kebutuhan, ya. Jadi ketika muncul bentuk yang seperti ini, maka pusatnya dapat kita tuliskan ini adalah min A per 2, min B per 2. Kemudian jari-jarinya R ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C per 4. Oke, nggak dia. Nah, jadi inilah materi untuk menentukan persamaan lingkaran. Jadi demikian contohnya, kita lanjutkan dengan video berikutnya. Soal yang pertama, coba tentukan persamaan lingkaran, ya. Coba tentukan persamaan lingkaran yang berpusat, ya, yang berpusat di 2,-1 dan berdiameter 4/10. Oke, kita akan buat solusi. Nah, solusinya, jadi dari soal ini coba perhatikan informasinya sudah jelas, ya. Ada pusat, ini pusatnya, ini pusat. Kemudian ada diameter nih, ada diameter. Oke, berarti untuk menentukan persamaan lingkarannya maka kita butuh satu lagi, yaitu jari-jari, ya. Kita butuh jari-jari. Jadi persamaan lingkaran kita, jadi persamaan lingkaran yang mau kita buat ini informasinya sudah lengkap, ya. Pusat ada 2,-1. Nah, jari-jari. Nah, seperti yang kita tahu pelajaran di SMP dulu, ya, bahwasanya kalau diketahui diameter, maka jari-jari itu adalah diameternya bagikan saja dengan 2. Oke? Maka tinggal kita bagi 2. Jadi 4/10 kita bagi 2. 4 bagi 2, 2/10. Maka persamaan lingkarannya dapat kita buatkan, ya. Persamaan lingkarannya tinggal kita buatkan, yaitu gunakan bentuk mula-mula tadi, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita tinggal memasukkan saja. Jadi kita masukkan X dikurang A, A-nya adalah ini sebagai A dan ini sebagai B. Tinggal kita masukkan, ya. X dikurang A, A-nya adalah 2 dikuadratkan, tambah Y dikurang B, B-nya adalah -1, ya, -1,
kemudian dikuadratkan sama dengan R adalah 2 akar 10. Tulis 2 akar 10 kuadrat. Tinggal kita sederhanakan ya. Jadi ini boleh kita jabarkan. Jadi bentuk aljabar di sini sedikit ya. Bentuk aljabar yang sering dipakai juga dalam menjabarkan adalah A dikurang B atau A ditambah B kuadrat. Ini adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Jadi ketika ini kurang, maka tinggal ganti yang ini saja menjadi kurang. Jadi ini bentuk aljabar yang sering dipakai di dalam lingkaran. Jadi kalau ini kita gunakan di sini, maka dapat ini kita rubah menjadi X kuadrat ya. Lalu dikurang, oke, karena kurang. 2 kali X kali 2 berarti 4X. Kemudian tambah 2 pangkat 2 ya, berarti 4. Oke, tambah, ini juga. Ini Y pangkat 2. Kemudian ini kurang-kurang berarti tambah ya, maka kita gunakan konsep yang tambah. Maka sini tambah 2 kali Y kali 1 berarti 2Y. Lalu tambah 1 kuadrat 1 ya. Sama dengan ini 2 dikuadratkan 4. Akar 10 dikuadratkan 10. Oke. Jadi ini kita kalikan akan sama dengan 40. Kita baguskan penulisan yang berderajat 2 kita dekatkan ya. X kuadrat dengan Y kuadrat. Lalu masuk min 4X. Masuk plus 2Y. 4 ditambahkan 1 itu adalah 5. Kemudian 40-nya kita pindahkan ke kiri jadi kurang 40 sama dengan 0. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y negatif 35 sama dengan 0. Demikian persamaan lingkarannya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini masih tipe soal yang sederhana. Jadi informasinya jelas. Pusat diketahui, diameter diketahui ya, maka kita gunakan, tinggal kita gunakan saja konsep persamaan lingkarannya ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi sudah terpenuhi, tinggal kita pakai saja ya. Oke, soal nomor 2. Kita coba soal nomor 2. Sekarang coba tentukan persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran yang berpusat ya, yang berpusat di 1,4 dan menyinggung sebuah garis ya. 3X dikurang 4Y dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita coba buat solusinya. Jadi kalau kita perhatikan soal kita ini, maka persamaan lingkaran yang mau kita gunakan tetap seperti tadi ya. Informasi yang kita punya yang pertama adalah pusat, yaitu 1,4. Kemudian jari-jari bagaimana? Belum ada. Oke, maka tugas kita adalah mencari jari-jari terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara mencari jari-jarinya? Lihat informasi soal. Lingkarannya menyinggung ya. Menyinggung garis 3X dikurang 4Y sama dengan 0. Jadi kalau kita bikin visualnya sedikit ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lingkaran tadi ya. Ini pusatnya yaitu 1,4
dan dia disinggung oleh sebuah garis. Misalnya ini dia garisnya. Ini adalah garis jadi ini adalah garis 3x dikurang 4y ya. Misalnya kita bikin gambar garisnya. Oke. Nah, dia misalnya disinggung di sini gitu ya. Dia disinggung. Tukar dulu gambarnya 1,4. Oke. Nah, inilah garis 3x kurang 4y kurang 2 misalnya ya. Jadi inilah gambar garis 3x dikurang 4y dikurang 2 sama dengan 0. Maka yang namanya jari-jari itu kan tinggal kita tarik aja ya. Tarik. Jadi inilah dia jari-jari. Nah, tegak lurus ya. Gak jarak. Garis yang ditarik ke garis singgung selalu tegak lurus. Inilah jari-jari. Maka dari sini untuk menghitung jari-jari adalah jarak titik terhadap sebuah garis gitu ya. Maka gunakan konsep yang tadi, jarak titik terhadap garis. Jadi untuk mendapatkan si R kita gunakan jarak titik ya, jarak 1,4 ke garis 3x dikurang 4y kurang 2 sama dengan 0. Ya, kita pakai rumus yang tadi. Masih ingat kan? Jadi D sama dengan ya, mutlak. Oke. Nah, bentuk garisnya sudah ruas karena 0. Tinggal kita tukar saja ya. X-nya dengan 1, Y-nya dengan 4. Berarti 3 dikali 1 kurang 4 dikali 4 dikurang 2 per akar dari A kuadrat. A-nya adalah 3 kuadrat, B-nya adalah min 4. Tapi karena kuadrat kita tulis 4 saja ya. Mutlak. Nah, maka dari sini D sama dengan mutlak ya. 3 kali 1 3 kurang 4 kali 4 16 ya. Dikurangin 2 per 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 ya. Berarti 16 tambah 9 25. Maka ini 3 kurang 16 min 13. Min 13 min 2 berarti min 15 dibagi 5 ya, akar 25. Jadi D sama dengan mutlak min 3 alias 3 karena mutlak. Nah, jadi R itu sama dengan D. Nah, jadi sudah punya kita. Jadi nilai R-nya itu adalah 3. Maka sekarang kita tinggal gunakan ya, tinggal kita gunakan. Kita sudah punya R-nya adalah 3. Maka menentukan persamaan lingkarannya kita tinggal menggunakan rumusnya tadi. Jadi persamaan lingkarannya tinggal kita pakai X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan siapa? R kuadrat. Tinggal kita masukkan. Pusatnya adalah 1,4 jadi X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat alias 9. Demikian persamaan lingkarannya. Kalau mau dijabarkan silahkan saja ya. Ini contoh yang kedua, semoga bisa dipahami. Nah, contoh yang ketiga ya, kita coba lagi soal yang variasi lagi ya. Coba tentukan persamaan lingkaran ya. Coba tentukan persamaan lingkaran yang melalui ya, yang melalui titik A, misalnya ini min 3,2 dan titik B ini misalnya 5,6. Di mana ya? Tentukan persamaan lingkaran melalui titik A min 3,2 dan B 5,6. Di mana
jarak A ke B ini adalah diameter. Ini adalah diameter. Oke. Kita coba solusinya. Jadi dari soal kita ini, kita belum punya apa-apa ya. Kita nggak punya yang kita butuhkan untuk membentuk suatu persamaan lingkaran. Pusatnya siapa? Belum ada. Pusatnya belum ada ya. R-nya ada juga belum ada. Jadi dua-duanya belum ada. Maka sekarang kita cari dulu bagaimana cara mendapatkan pusat. Oke. Jadi coba kita buatkan visualnya ya. Jadi andaikan ini lingkarannya misalkan. Jadi di sini ada pusat. Ini A, B. Lalu di sini ada sebuah titik A. Misalnya min 3,2. Titik B 5,6. Nah, dia bilang apa? AB adalah diameter. Nah, jadi ini adalah diameter. Maka ini pusat. Berarti untuk mencari pusat itu kita dapat menggunakan konsep apa? Titik tengah. Nah, gunakan materi prasyarat yang tadi ya. Jadi kita cari dulu di sini pusatnya. Jadi pusat itu ya, jadi pusat A, B ini adalah sebagai titik tengah ya. Sebagai titik tengah. Oke. Maka kita tinggal gunakan yang tadi ya. Tambahkan saja, ini anggap X1 ya. Y1, ini X2, ini Y2. Jadi titik tengah tadi X1 ditambah X2 dibagi 2 ya. Berarti min 3 tambah 5 per 2, koma. Y1 tambah Y2. 2 ditambah 6 per 2. Maka ketemulah kita pusatnya. Min 3 tambah 5, 2 ya. Bagi 2 berarti 1 ya. Jadi pusatnya adalah 1, 2 tambah 6, 8 bagi 2, 4. Maka pusatnya adalah 1,4. Lalu bagaimana dengan jari-jari? Oke. Nah, jadi kita lihat tadi AB adalah diameter. Maka ketika diameter ada, maka jari-jari otomatis ada ya. Jadi selanjutnya apa? Kita cari diameter ya. Jadi kita cari diameter AB disebut sebagai diameter. Maka untuk mendapatkan si diameter ini kita gunakan jarak 2 titik ya, seperti yang tadi ya, jarak 2 titik. Maka ini AB ini adalah akar dari ya X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berarti kita masukkan 5 kurang 3 kuadrat tambah Y2-nya 6 ya. 6 kurang 2 kuadrat. Maka AB sama dengan ini akar dari 5 kurang 3 8 ya. Pangkat 2 berarti 64. Tambah 6 kurang 2 4, pangkat 2 berarti 16. Berarti AB-nya adalah akar 80 ya. Maka akar 80 itu boleh kita sederhanakan menjadi, ini kan 16 dikali 5 ya. Akar 16 dikali 5. Akar 16 itu 4. Berarti 4 akar 5. Inilah diameternya. Jadi kita sudah punya diameter. Maka otomatis kita punya jari-jari. Jadi jari-jari R sama dengan, tinggal kita bagi 2.
4 akar 5 dibagi 2, maka dapatlah jari-jarinya 2 akar 5. Jadi nah oke, sekarang unsur sudah terpenuhi dua-duanya. Ada pusat dan ada jari-jari. Maka sekarang tinggal kita masukkan. Jadi persamaan lingkarannya tinggal kita masukkan ya. Maka tinggal kita masukkan rumus tadi. X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yuk kita masukkan. Pusatnya 1,4 ya. Jadi X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 2 akar 5 kuadrat. Dijabarkan boleh ya. Mau kita jabarkan. Seperti tadi ini X kuadrat dikurang 2X ya. Ditambah 1 tambah Y kuadrat. Karena kurang juga ya. 2 kali Y kali 4 8. 8Y baru sini tambah 4 kuadrat 16 sama dengan 2 kuadrat 4 akar 5 kuadrat 5 ya. 4 kali 5 20. Kita baguskan penulisan. X kuadrat ini tambah Y kuadrat baru min 2X min 8Y. Ini tambah 1 tambah 16 tambah 17 ya. Ini 20-nya kita pindahkan ke kiri sama dengan 0. Oke, kita baguskan kembali. X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y dikurang 3 sama dengan 0. Demikian 3 soal tentang menentukan persamaan